Dilansir FC Internews, terkait perpanjangan kontrak, manajemen Inter sudah mengambil langkah tepat dan hanya ada satu kendala, yakni negosiasi dengan Denzel Dumfries. Hingga saat ini belum ada dialog antara Inter dan agen Dumfries. Wasserman, kesenjangan antara pasokan dan permintaan terlalu lebar, dan juga diperlebar dengan terhentinya keputusan pertumbuhan. Oleh karena itu, meski Dumfries terus mengejar ketertinggalan di lapangan dan masih tetap menjadi elemen andalan Simone Inzaghi, kemungkinan besar mereka harus berpisah di musim panas mendatang mengingat kontraknya akan habis pada akhir Juni tahun 2025. Hingga beberapa hari lalu, Bayern Munich dan Manchester United menunjukkan ketertarikannya kepada Dumfries. Namun investasi sebesar $30 juta untuk Sacha Boey telah secara efektif membekukan minat Bayern Munich. Sementara itu, minat Manchester United tetap panas, tetapi yang membuat Inter senang adalah dalam beberapa jam terakhir, Aston Villa juga menunjukkan minatnya pada Dumfries. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa masa Lula kini telah berlalu, kini ada Tula, dengan Thuram yang semakin meningkatkan kualitas Lautaro Martinez. Bukan suatu kebetulan bahwa dari segi jumlah, ini adalah musim terbaik Lautaro Martinez dengan 19 gol dalam 20 penampilan Serie A. Ketika bermain dengan Lukaku, Lautaro bertindak lebih sebagai pengawal, tidak seperti yang terjadi hari ini dengan Thuram. Terlebih lagi, keyakinan dan kepribadian Lautaro Martinez telah berkembang, terutama setelah memenangkan Piala Dunia dan bermain di final Liga Champions musim lalu. Corriere dello Sport memuji kemarahan Mourinho, yang marah ketika berpisah dengan Mkhitaryan. Pelatih asal Portugal itu tahu betapa banyak yang bisa Mkhitaryan berikan untuk sepak bola, dan pengalamannya di Inter membuktikan bahwa Mourinho benar. Mkhitaryan merupakan salah satu pilar Inter asuhan Inzaghi yang mampu mencapai final Liga Champions dan kini memimpin Serie A. Mkhitaryan mencapai puncak yang sangat tinggi di akhir karirnya, dan seragam starter membuktikannya. Simone Inzaghi tidak mau menyerah dengan Mkhitaryan. Dilansir FC Internews, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio mengatakan, mengenai perpanjangan kontrak Lautaro, saat ini yang ada adalah kepercayaan karena ada niat yang sama. Kedua belah pihak ingin memperpanjang hubungan ini. Namun, dibutuhkan kesabaran dalam segala hal. Saya yakin pada akhirnya akan tercapai kesepakatan yang akan memuaskan kedua belah pihak karena itulah yang kita inginkan. Diskusi yang dilakukan berlaku untuk perpanjangan kontrak semua pemain penting Inter. Kami memulai dengan yang paling mendesak, dan kami sudah melakukan diskusi jangka panjang dengan Barella dan Lautaro. Transfer Taremi dan Zielinski sedang kami kerjakan. Kami tidak suka memberikan waktu atau ultimatum, kami sudah memberitahu masing-masing klub bahwa kami sedang bernegosiasi, sudah ada kontak dan kita lihat saja apakah ini akan mengarah pada hal yang baik, atau tidak. Simone Inzaghi adalah seorang perfeksionis dan memiliki selera akan keindahan yang diwujudkan dalam penampilan tim. Sebuah permainan bagus yang tidak terjadi secara kebetulan, ada banyak kerja keras dan banyak pengorganisasian di baliknya. Matteo Darmian dalam acara Friend of Children mengatakan, terima kasih atas undangannya, selalu menyenangkan jika menyangkut dengan anak-anak. Terlepas dari hasilnya, saya pikir derby Italia kemarin adalah iklan yang bagus untuk seluruh sepak bola Italia. Saya dipanggil untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak yang bercita-cita mencapai tahap-tahap penting. Saya selalu berusaha bersenang-senang memupuk mimpi yang menjadi kenyataan. FC Internews melaporkan bahwa ada seorang kenalan lama hari ini di pusat olahraga Appiano Gentile, di mana Luciano Spalletti, pelatih tim nasional Italia muncul kembali ke tempat yang menjadi rumahnya selama 2 musim dari tahun 2017 hingga tahun 2019 untuk menghadiri pelatihan tim Simone Inzaghi yang berisi pemain Italia yang memenuhi syarat untuk Euro 2024.
Serse Cosmi kepada Radio Serie A mengatakan, Inter melawan Juventus menegaskan apa yang mereka katakan tentang Inter, tim yang kuat di semua lini. Lini tengahnya luar biasa, 4 pemain Inter di tingkat Eropa menjadi penentu, mereka telah memperoleh kemampuan fisik, teknis, dan perubahan yang dihasilkan oleh kualitas permainan yang hebat. Jika lini tengah Inter menunjukkan dirinya seperti yang terjadi pada paruh pertama musim ini dan bersama Juventus, akan menjadi sulit bagi semua orang untuk menghadapi Inter. Paolo Tramezzani kepada Radio Sportiva mengatakan, Inter menunjukkan superioritas tidak hanya melawan lawan langsung mereka tetapi juga melawan semua tim lain di Serie A. Mereka melakukan ini dengan memainkan pertandingan yang penuh pengalaman, kesadaran tinggi, dan juga ketenangan dan ketentraman yang luar biasa. Meski tidak mampu menutup pertandingan, saya juga melihat perkembangan Inter. Dalam mengelola, dalam memperlambat permainan, dalam mengendalikan permainan, dalam selalu bersikap baik dan berhati-hati dalam menutup semua ruang dan selalu berbahaya dan tajam setiap kali mereka memiliki kesempatan untuk memainkan sepak bola yang lebih vertikal. Stefano Sorrentino kepada TV Play berbicara tentang kesempurnaan penalti Calhanoglu dengan mengatakan, cepat atau lambat Calhanoglu akan membuat kesalahan. Anda harus melihat urutan tendangannya, berdasarkan persentase apakah ke kanan atau ke kiri kiper. Andrea Mandorlini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, bertahun-tahun telah berlalu, saya melihat tim Inter sekarang dan saya sangat menyukainya. Tim Inter ini punya ide, intensitas permainan, sulit untuk membuat perbandingan. Ketika Marotta tiba, saya melihat perubahannya, ini adalah tim yang membangun dirinya sendiri dan membuat rencana. Saya yakin perbedaan Inter musim ini dengan musim lalu adalah tim yang telah berkembang dari kesalahan yang dibuat. Sekarang tim yang berbeda, dengan mentalitas yang berbeda. Simone Inzaghi telah membangun mentalitas yang penting untuk tim Inter. Saya yakin perkembangan Inzaghi juga datang dari klub yang melindunginya. Tahun lalu dia dikritik, tapi saya belum pernah melihat kritik besar dari klub, dan saya melihat peningkatan yang sangat besar dalam hal mentalitas tim. Fabrizio Ravanelli kepada Radio Sportiva mengatakan, saya sangat penasaran untuk melihat bagaimana Inter akan bermain di Liga Champions melawan Atletico. Saya ingin melihat apakah Inter akan memiliki keberanian yang sama untuk mengangkat tangan mereka dan tetap bermain tinggi atau apakah mereka akan banyak mengubah cara bermain. Saya selalu mengatakan bahwa Inter suka ditekan, mari kita lihat apa yang akan terjadi melawan Atletico. Fulvio Colovati kepada Quotidiano Sportivo mengatakan, Liga Champions menentukan dalam hal energi. Saya pikir itu mungkin menjadi alibi. Inter tahun lalu memenangkan 2 final, kalah 1 kali dan mereka tidak tampak lelah di fase akhir. Bagi saya, untuk Scudetto, 80% Inter dan 20% Juve. 3 pertandingan terakhir melawan Roma dapat dikendalikan oleh Inter, namun kali ini mungkin akan menjadi pertandingan yang sulit seperti yang terjadi di Florence, tetapi Inter masih menjadi favorit. Kita berbicara tentang tim yang telah menyulitkan Manchester City dan telah mencapai banyak final. Inter adalah yang terkuat, memiliki skuad terlengkap, dan tahun ini, mereka dibangun untuk menang. Daniel Daino kepada Sport Italia mengatakan, Juve berusaha menahan dan membuat pertahanan sempurna saat melawan Inter. Namun mereka kurang dalam konstruksi. Nerazzurri secara individu tampil di level tertinggi saat melawan Juventus. Ketika Inter mengambil alih lapangan, bahkan ketika Lautaro dikekang oleh Bremer, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang total. Nando Orsi kepada Radio Mattino mengatakan, saya melihat pertandingan yang dimainkan Fiorentina melawan Inter dan mungkin Fiorentina juga pantas mendapatkan hasil imbang. Inter memberi mereka referensi, namun masalahnya adalah mereka memiliki kualitas pemain, cepat dan fisik.
Roma harus berhati-hati dalam tindakan preventifnya terhadap Lautaro Martinez dan Thuram, dan dengan pergantian permainan serta duel individu. Vincent Candela kepada RT Sport mengatakan, kita dapat menghirup udara berbeda di Roma, ada lebih banyak energi, lebih banyak antusiasme. Daniel De Rossi melakukan pekerjaannya dengan baik. Tentang apa yang terjadi sebelumnya tidak menarik minat saya lagi. Saya memahami komentar dan pemikiran banyak penggemar. Mourinho memenangkan gelar. Dia nyaris meraih gelar lain, namun dia membuat beberapa kesalahan. Sekarang yang penting adalah Roma saat ini, apa yang mereka hasilkan di lapangan dan apa yang mereka lakukan. Roma juga akan bisa melakukannya di pertandingan berikutnya melawan Inter. Andrea Stramaccioni kepada Radio Romanista mengatakan, melawan Inter Dybala harus mengorbankan dirinya sendiri, namun di saat yang sama Inter juga harus memperhatikan anak panah di busur De Rossi. Kini Nerazzurri juga kuat di sisi kanan, dengan Pavard yang melepaskan diri dan bisa memberikan bahaya. Namun, Roma bisa memainkannya secara terbuka dan dengan tekanan yang lebih sedikit, dan mencoba memanfaatkan dua penyerang yang hilang di leg pertama. Sky Deutschland melaporkan bahwa Inter, Newcastle, Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt sedang bersaing untuk mendapatkan gelandang Turki kelahiran 2005, Can Yilmaz Uzun yang saat ini bermain untuk Nuremberg. Nuremberg dikabarkan akan meminta lebih dari 10 juta euro untuk gelandangnya itu.